Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Al-Fatihah kunatil futuh wal munawwar suh wa salah al-jasad wa ruh tabadan nasuh Bismillah Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi aswajah Sayyidina Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali wa asmah wa nahusan alimam nawalidah Al-Bi Muhammad bin Tahir Ba'bud Al-Bi Ahmad Hasan Sagaf Al-Imam Al-Bi Abdul Qadir Hasan Sagaf Walid Ahmad Kamali Abdul Hanan wa zawjatih wa walidina wa walidikum khasa wa amatina wa atikum al-amah Allah yataghashahum bi rahmatihi ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi pernah bersabda li Jibril kepada malaikat Jibril, ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazuruna. Ma yamna'uka, apa yamna'uka yang mencegah kepada engkau wahai Jibril, an tazurana untuk kamu berziarah kepada kami, aktsara dengan lebih banyak, mimma dari perkara tazuruna yang mana kamu berziarah kepada kami. Maka fanazala, turunlah ayat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Wa ma natanazzalu, dan tidaklah kami, yakni malaikat Jibril, turun illa bi amri rabbik, kecuali atas perintah Tuhan engkau. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Baginya apa-apa yang ada di hadapan kami dan apa-apa yang ada di belakang kami dan apa-apa di antara semua itu. Rawahu Bukhari. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tusahib illa mu'minan, jangan bersaudara kecuali kepada orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa dagi, dan jangan memakan ta'amaka kepada makanan kamu illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Lek koncoan karo wong mukmin wae, lek pengen sedekah sing nampa langsung mangan, usahana wong sing wedi karo Gusti Allah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bisnadin la ba'sa bih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih. Ar-rajulu, lelaki itu, ala dini khalilihi, sesuai agama saudaranya. Fal yangdur, hendaknya melihat ahadukum, satu di antara kalian, man yukhalil, siapa yang menjadi saudara.
Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi bi isnadin sahih wa qala Tirmidzi hadis hasan. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab. Riwayat Abu Musa al-Asy'ari bahwa Nabi bersabda al-mar'u seseorang ma'a man ahab bersama dengan orang yang dicintai, muttafaq alaih. Wa fi riwayatin qala qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain ada orang bertanya kepada Nabi, ar-rajul yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim. Ada seseorang laki cinta kepada satu kaum, yakni kaum yang saleh, tapi dia tidak menyusul kepada mereka. Qal, Nabi menjawab, al-mar'u ma'aman ahab, orang selalu bersama dengan orang yang dicintai. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Arabian qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu an bahwa seorang Arabi dia datang dan berkata kepada Nabi, mata sa'ah, kiamat itu kapan ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma a'datta laha. Kok tanya kiamat, apa yang kamu siapkan untuknya? Qal hubbullah wa rasulih, cinta Allah dan cinta Rasulullah. Qal, Nabi pun menjawab, anta ma'man ahbabta, kalau gitu kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Muttafaq alaih wa hadza lafdzu Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, atau dalam riwayat untuk keduanya, ma'adatul min gasiri saum. Ketika bertanya tentang kiamat, Nabi bertanya, la saman sangune opo? Apa yang kamu siapkan? Maka menjawab, ma'adatul min gasiri saum. Saya tidak menyiapkan untuk itu kiamat dari banyak puasa, wala sholatin juga enggak banyak sholat, wala sodaqatin juga tidak banyak sedekah, walakinni, tapi aku uhibbullaha wa rasulah, aku selalu cinta Allah dan Rasulnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan lagi, ada seorang laki datang kepada Nabi, faqal, ya Rasulullah, kaifa taqul fi rajul habba qamat wa lam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, gimana pendapat engkau? Fi rajulin ahabba qaum, ada seorang laki cinta kepada satu kaum orang soleh, walam yalhaq bihim, namun tidak nyusul atau tidak bisa amal yang menyusul kepada mereka. Maka Nabi pun menjawab, al-mar'u ma'aman ahab, orang itu senantiasa akan bersama dengan orang yang dicintai. Muttafaqun alaih. Wa ani Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wallahu alam. Dari banyak hadis tadi yang kita baca, mengajak dan menerangkan kepada kita bahwa orang itu sedikit banyak akan diwarnai dengan orang yang ada di sekelilingnya. Kula sampeyan iki secara sadar atau tidak sadar seringnya cara ngomong, bersikap dan berbuat serta memberikan satu keputusan dari masalah yang menimpanya itu selalu mengambil informasi yang ada di sekelilingnya. Yang datang ke telinganya apa? Yang dilihat oleh matanya apa? Yang datang melalui telinga dan mata itulah yang kemudian membentuk satu karakter kepada pemikiran kita. Dari karakter menjadikan satu prinsip, dari prinsip menjadi satu keputusan mengambil sikap, dari sikap itu nampaklah kalau yang masuk melalui mata dan telinga adalah khair, kebaikan,
maka prinsip dan sikapnya pun akan menjadi baik. Berarti kalau dalam bahasanya kulo sampean harus pandai-pandai memposisikan diri. Ngoten nggih? Golek posisi yang pas. Jangan mempersulit keadaan. Dihadapkan kepada kamu panas karo yub, milih sing pundi? Yub. Lek sama nujuk ireng ndang luwe gotos-gotos, kenapa? Karena panas. Ya bukan salah siapa-siapa. Ngoten nggih? Oh kebetulan kula niki lemu pengen ngurane awak berarti nek panasan ngoten misalnya. Atau terserah dah, ambil sikap, posisikan pada tempat yang benar, maka kamu akan jadi benar. Posisikan pada tempat-tempat yang menguntungkan, maka kamu akan dapat banyak untung. Niko pitik niko sing rodok sering warak nih sing telaten ngadeg cangkrukane ning ngarepe lawang kira mboten. Enek sego mambu duncane dhisik dhewe. Lah wis sampean teko adoh. Anak duncane sik mblowo indul wis entek niku menget kongkon. Ambil posisi yang jelas. Sayyidina Abdullah ibn Abbas juga pernah meriwayatkan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau langsung bertanya kepada Nabi begini, ayu julasa inna khair. Ya Nabi, teman duduk bagi kami yang baik itu yang kayak apa? Nabi menjawab, man dzakarakumullah billahi ru'yatuh. Lek sampean delok wonge sampean iso kelingan karo Gusti. Sik ndelok wonge tok langsung kelingan Gusti Allah. Nah. Duduk ndelok wonge tok langsung pengen macam-macam. Wa zada fi ilmikum mantiquh. Wonge didelok gare eling Gusti Allah. Lek wonge ngomong menambah wacana untuk kita. Omongane selalu menambah ilmu bagi kami. Wa dzakkarakum bil akhiratihi ilmu, wawasannya selalu menambah saya semangat untuk akhirat. Tapi lek wawasannya semangat untuk selain akhirat ya wis. Sire ranya punya apa mergo awar malah bingung karepe dhewe. Ngene oke. Kabare sesasi 150 juta kira-kira bingung mboten amin. Nah, di sinilah cari teman duduk yang kira-kira membuat kamu ingat sama Allah. Dengan melihat orangnya aja Masya Allah. Kadang-kadang kita ini ketemu ulama yang ahli amal, ahli ini belum dia ngomong, masih datang duduk di dalam majelis belum ngomong, kita udah teringat dengan dosa-dosa kita. Ya Allah, kita udah mengatakan ya Allah pengen memperbaiki, kita kepengin meningkatkan lagi, nanti malam pengen bangun jamaah jangan sampai ketinggalan, ini pengen meningkatkan. Saya melihat orangnya belum melihat daripada omongannya. Cari orang yang seperti ini. Waduh, golek kok iki yo kangenan, Pak. Awar kono panas. Ya. Bagaimana ini? Ya nanti kalau nggak ketemu orang ini, kamu baca sejarahnya orang-orang yang soleh tersebut. Ya, insyaallah. Gini Pak ya. Seorang ulama besar sekaligus cucu Nabi Muhammad SAW. Bahkan ulama ini, beliau ini adalah kesayangan Kanjeng Nabi di zamannya. Amben wong teko lek misale mimpi panggil Kanjeng Nabi, ya Rasulullah sapa ta wong sing paling sampean tresno nek donya? Dijawab beliau Al Habib Ahmad bin Umar bin Smith.
Beliau mengatakan al-khair wa syarr madri. Khair kebaikan dan syarr itu madriyu fil insan. Satu benih yang ditanam pada manusia. Jadi manusia iki bahasane mungkin lemah sing nek jero wis enek winihe. Ya winih apik, ya iso winih elek. Misalnya ning ngarep omahe sampean wis dincepi winih, sitok winih sing menguntungkan, sitok winih yang membuat celaka. Iki engko lek sampean amen moro ning kon winih sing celaka disirami, dirawat, sing tukul sing ndi? Sing celaka niku. Demikian pada diri kita ini ada dua benih, al khair wa syarr. Apik karo elek. Lek sampean awor karo wong apik, otomatis benih apik iku muncul. Akhirnya menjadi satu pohon yang kuat, yang bermanfaat. Lawes kuat ra kena dirok, ra kena dijebol, ra kena digoyah nih. Tapi misalnya pohon lekas muncul, awar wong apik nggih, lekas muncul tok sik cilik. Ya awar wong elek. Akhirnya sing elek ya malah muncul. Kesuwen awar sing elek berarti malah wite sing gedhi sing pundi? Sing elek. Wah, akhirnya penak bana awar wong elek misalnya. Malah ngaji pol untuk kopi. Wis marul disindar-sindir bisa. Lain dhuwur lincah los. Atau disindir tapi nyindir terus. Kita pengen paling ngombol lugu nek dhuwur lincah niku nggih. Pembahasan tiada habisnya. Didelok-delok niku bape ra katam-katam. Nggih ta nggih? Bape mboten katam. Ono bape. Dan selalu dengan bahasa dan tema fun yang baru. Saman budal kira-kira wong isih cangkruk, saman mulai seenek. Bahkan semakin lama bukan semakin ngantuk tapi semakin manis. Lek ngaji iki sak jam ditambahi iso bubar tenan niku nggih. Jadi ada madri, ada madriyun, ada benih dalam jasad manusia. Tinggal kepada siapa dia khalat. Waladhar illa bimukhalatati li ghairih. Maka benih itu tidak akan nampak kalau dia tidak bercampur membaur dengan orang lain. Fa in khalata al akhyar dhahara minhu fi'lul khair. Kalau benih itu selalu Anda campurkan dengan orang-orang baik, maka kebaikan benih itu akan nampak kebaikan. Tapi wa in khalata al asrar, lek campure karo wong-wong sing elek, dhahara minhu fil syarr. Juga akan nampak perbuatan jelek. Sama niki misalipun sing kulino apik cara pengen elek cepet to mboten kira-kira. Rasa berguru budal dhewe. Perhatikan di sini. Punya dua watak manusia ini. Apike yo semangat, eleke tambah semangat. Garek enek kancane apa ora kan ngoten nggih. Lah nek kancane malah ngwita itu kan ngoten nggih. Lek dhewe rawani ndanga. Lek dhewe enggak berani komentar sama sekali. Ya Allah. Benih itu ingat jangan sampai salah pergaulan. Maka sing muncul benih sing elek nek bukan salah. Taib, Masya Allah. Kata Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan gini, "I'lam", coba disadari ya, ketahui.
mukhalatata ahlil khair wa mujalasatahum tazra' fil qalbi mahabbatul khair. Kumpul-kumpul kalih tiyang sae, lungguh bareng kalih tiyang sae akan menanamkan di hati Anda cinta kebaikan dan akan menolong untuk mengamalkan itu kebaikan. Mergo kumpul. Jadi otomatis awang apik iki malah muncul cinta-cinta kebaikan. Terus ditambah ngelakoni mergo enek kancane malih napa enteng. Lek nek omah dhewe wah gampang anu nek omuke. Makane didamel majelis kadang-kadang ngaji bareng. Ngaji nek omah kan mboten teka-teka nggon nggih. Lek bareng kan malih rada melek, rada kesawang kanca, rada is macem-macem. Jadi otomatis akan menanamkan cinta baik kalau kumpul dengan orang baik. Demikian pula mukhalatata ahli syarr, kumpul dengan orang yang buruk, membaur kepada mereka, wa mujalasatahum, duduk sama mereka, taghris fil qalbi hubbus syarr wal amal bih, menanamkan di hati cinta keburukan, cinta perkara yang dibendu dimarahi Allah, maksiat dan seterusnya, wal amal bih, yo wani ngelakoni. Ini kalau omongane kalih tiang-tiang sing mboten dasar, kowe wani ora wani, lho tak bayar sakmene. Nyapa jajal demon irunge Pak Yai kae misale. Wah iki. Kono jaraken kae. Bandemen omahe misale. Lah wani tak bayar sakmene. Kan modele ngoten-ngoten niku nggih. Jadi sing dingge totoan bayar tak tukoni iki dudu hal yang baik. Duduk njajal sama nih soal etikaf bareng isak sampai subuh nek masjid kono. Sesuk tak ajak nyang warung untuk sego pecel misale. Enek sing model ngaten iki. Waman khalata qauman wa asyarahum, siapa orangnya membaur kepada satu kaum kemudian muasyarah kepada mereka, ahabbahum darurah, pasti akan cinta dengan kaum tersebut darurah secara pasti. Sawa'un kanu akhyar am asyrar, entah dia baik atau dia buruk, mergo awar bendino otomatis iku mengke. Makanya wal mar'u ma'a man habbid dunya wal akhirah. Orang itu selalu berkumpul dengan orang yang dia cintai, apakah di dunia dan juga nanti di akhirat. Wis berarti kudu pinter-pinter memposisikan badan kita. Kula sampean wis nggono apa? Wine. Pengene sing ndi? Sing tukul, pengene sing ndi sing akan tumbuh, yang baik atau yang buruk, pandai-pandai memposisikan diri. Mugi-mugi mawon nggih senantiasa kula njenengan dipun paringi taufik kekuatan saking Allah Subhanahu wa taala, nyamanipun senengipun lek ngumpul kalih tiyang sae. Amin Allahumma amin. Mlebu banyu ki betah ra pengen ngalih blas. Ngene mboten? Wong mukmin wis kadung mulai punya watak-watak baik lek wis nek nggon majelis, nek nggon tempat-tempat zikir rasane betah, ora osrek blas gitu mboten. Lah sing osrak iki. Ya roh aku lek aman iki keju ya roh. Tapi lek menteleng TV ora keju blas. Aja kaya iwak lele nek nggon dhuwur lemah klobat. Nyapa kudu panggonane. Bukan seleranya. Ya Allah. Bahkan disebutkan menanggapi almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu kalau kepingin melihat
nilai agama, lihat siapa saudaranya. Sampai disebutkan man sahibal akhyar ja'alahullahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Siapa orangnya bersaudara dengan orang-orang yang baik, maka Allah akan jadikan dia menjadi baik walaupun aslinya adalah buruk. Awalnya wis gak genah tapi koncone wong api, nanti akan dirubah. Nanti akan dirubah. Ya, menjadi baik pula. Tapi sebaliknya waman sahibal asrar, siapa orangnya bersaudara dengan orang-orang yang buruk, ja'alahullahu minal asrar, akan dijadikan dia buruk pula, wa in kana minal akhyar, walaupun sakjane niku tiyang sae. Ya Allah. Berarti fa in ajasta an musyahadatihim dah niki berarti kudu napa nggih pinter-pinter golek kumpul kalih tiyang sae. Cuman kadang-kadang kacamata kita ini sudah keliru lebih dulu. Sing dinggep wong apik iki sing piye ngoten definisinya kadang-kadang udah keliru kita. Pokoknya terkenal, pengikutnya banyak, ilmune sak gudang misalnya. Wah, wis genah apike. Belum tentu, kacamata harus dibenarkan dulu. Ya. Di zaman Bani Israel itu ada orang punya kitab sudah mulai tembus bumi etan sampai kulon, semuanya membaca kitabnya. Tapi sama Allah disuruh dia uzlah. Kenapa? Dikecam, bukankah kamu dengan karangan kamu untuk pengen dilihat banyak orang? Belum tentu, Pak. Bukan jaminan. Pengikut dan sebagainya. Al-ilmu laisa bikasrati riwayah. Ilmu itu bukan pinter-pinteran ngomong, bukan. Bukan pandai-pandai dia membaca riwayat ini, riwayat itu, bukan. Ilmu itu benar-benar yang masuk kepada sanubari, mempengaruhi daripada tingkah laku, yang dia munculnya daripada perbuatan dan sikapnya adalah takut Allah, ikhlas, membela Allah, bukan membela dirinya. Ya Allah, jadi dibenarkan dulu kacamatanya nih. Kacamatanya keliru so. Kita bagaimana? Ini kacamata sing komponane warnane ijo. Didudai Nogosari, dibuka Nogosari rupane apa? Ijo. Sing salah Nogosari ini napa wonge kira-kira? Sing salah Nogosari ini napa wonge napa kacamatane? Ngente iki kacamatane mari ijo. Ndak Nogosari ini putih niki. Jadi artinya lek kacamata keliru ya keliru, Pak. Jadi pahami dulu apa itu baik, siapa yang menjadi teman kita. Tadi sudah jelas. Yang ketika dilihat, orangnya dilihat, langsung ingat kepada siapa? Allah. Lek ngomong menambah kepada kita ilmu, selalu mengingatkan kepada kita kepada akhirat. Niki luwang sae. Muridnya lah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir niku matur, kula niki ora krasa urip nek donya, padahal donya iki darul imtihan wal bila, omahe ujian balak. Wis ora enak menungso lek sik ambekan ora diuji mboten wonten ora tuwek ora nom. Wah penak kae nggih anak wis mentas diterapin kabeh ora mikir apa-apa. Alah. Putune metu ya bingung niku nggih. Gitu oke. Lagi lahir ceprot sen ujian kok. Ujian tok, Pak. Nyatune nggone tempat ujian. Lah ini bila mengatakan sungguh saya baru terasa
kalau saya ini masih hidup di dunia, diuji oleh Allah banyak ujian setelah guru saya meninggal, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Soalnya selamaan saya hadir di tengah beliau, hadir bersama beliau, melihat wajah beliau, udah kayak dengan akhirat dok. Banyak yang mengatakan dari rumah punya muskilah, hadir di majelis beliau, turung teko ngelihat wajahnya, wis kayak muskilah ini ku mengasali tuntas kabeh pisan. Insyaallah. Karena beliau disebutkan akhlaknya adalah seluruh kitab Ihya Ulumuddin wa ziyadah dan ada tambahannya. Jadi wis ngamalne nemen, Pak. Jadi wong-wong sing ngaten iki. Ya, jangan kadang-kadang kita ini sombong sebelum bergabung. Masyaallah dah, Pun. Kacamatane aja sing ijo-ijo niku nggih. Engko Nogosari ijo. Apa nih? Kapur ijo. Kertasnya apa? Ijo. Mergo kacamatane-pun. Ya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah terus bagaimana sekarang nyari orang kayak gitu nih jarang. Ya, napa wonten sampai kadang-kadang saiki donya srena wong apik blas iki. Wonge kelas padha karo aku sing ngene iki gak enak kabeh. Aja ngono, Pak. Masih banyak orang-orang baik. Lek sampeyan tenanan kacamata ora kleru bakal ketemu. Nggih, bakal ketemu Anda. Insyaallah masih banyak. Lantas gimana? Secara umum kami jarang menemukan. Kalaupun ada mungkin mereka sedang menutup diri, menutup identitas dan sebagainya. Ya udah, baca kitabnya mereka. Kamu baca kitab mereka, pelajari sejarah hidup mereka. Bagaimana sejarah mereka, manakib, biografi mereka dibaca. Ya, tapi gini ya, disebutkan man ra'ani fin nihayah sara zindik. Wa man ra'ani fil bidayah sara siddiq. Man siapa orang ra'ani mengikuti kepadaku iktada. Mengikuti kepadaku siapa? Orang-orang soleh. Wong-wong sing apik, wong-wong sing kudu kita kumpul kepada mereka. Kalau orang itu mengikuti kepada orang soleh, para wali min auliyaillah di akhir daripada umurnya, maka bisa jadi kita kafir zindik. Soalnya wis ketok keramate, ketok ikine. Lah misalnya apa LRP jawab nih kalau geleng-geleng dimelok geleng-geleng misalipun kelambine diterokne melok fisiknya bisa-bisa jadi kafir zindik nanti. Tapi waman ra'ani fil bidayah, kalau Anda melihat kesalahan seseorang, ngikuti seseorang dari awalnya sebelum dia jadi orang soleh, jadi walinya Allah, maka soro sidik jadi wong sing sidik. Artinya bagaimana? Itu wali dulu Masya Allah bagaimana mujahadai. Lek mondok piye? Pas mondok sholatnya 300 rakaat misalnya. Ya, itu kalau waktu mondok Sayyidina Abu Ishaq Asy-Syirazi nglalar buku sing kitab sing arepe diwaca nang arepe gurune diwaca ping 1000 dhisik lagi hadir teng majelis gurunipun. Oh, ngene kan tenanan iki mung akhiripun. Wah, ora mungkin kita iki. Prendo weh niki lek iso-iso niki. Modon misale Al-Imam Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid kesayangan Habib Abdullah bin Haddad, 25 kali mentikrar sebelum dia menghadapkan kepada gurunya. Kayak gini yang dipelajari, ojo keramat-keramate. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jalani tulang belulang celok kon dadi pitik misalnya sing pelajari ngono ku ya iso kabar zindik akhirnya sampeyan kowe. Ikuti awal beliau bagaimana mujahadah beliau, bagaimana beliau awalnya sholat berdirikan kaki satu supaya enggak ngantuk berapa tahun sekian tahun. Nah ini gitu. Insyaallah. Ya, cari orang yang seperti itu. Rondo Pak, lungguh halih tiyang saya niku mau tidak mau ya akan menambah kebaikan kepada kita. Al-Imam Syafi'i mengatakan nggih. Al-Imam Syafi'i mengatakan ada 4 hal yang buat kita ini jadi cerdas. Di antaranya duduk dengan orang saleh atau duduk dengan para
ulama niki dadi cerdas. Ngoten nggih. Enak mboten lungguh mari gampang goblok. Enten mboten? Ngapunten nggih. Kula enjing wau napa ndek wingi maos. Lungguh dengan beberapa orang ini nggadekne dadi wong goblok. Di antaranipun ngapunten. Jangan ada yang tersinggung, lungguh karo wong wedok, sering karo wedok dadi goblok niku ngamen. Lha nggih sing dibahas apa kira-kira? Halo. Anek kelambi model anyar misalnya. Wedak kuntek. Sito goblok mboten sampean, Pak? Nah, di antara seperti itu. Lerane pawon nek kamar, pawon kamar, gak pinter-pinter sampean. Genti nek musala, baca Quran, ngindel babon gak pinter-pinter, nggih mboten? Jadi kalau pengen cerdas duduk dengan siapa? Para ulama. Ya. Kenapa demikian? Man shalla wara'a maghfurin ghufiralah. Salat di belakangnya orang yang diampuni dosanya oleh Allah, kamu ikut diampuni oleh Allah. Siapa orangnya? Apa? Duduk dengan orang-orang soleh, maka otomatis akan menambah cinta kamu di dalam mentaati Allah. Siapa orangnya duduk dengan para ulama, maka akan bertambah daripada kamu ilmu dan amal. Jadi duduk dengan orang seperti itu, ya, itu obat hati itu. Obat hati niku 5 perkara nih, ngoten niku nggih. Maca Quran kanthi angen-angen sak maknane ra ngerti pilek angen-angen. Nah, makane sampean lungguhi karo sapa, yahmono yamin perkara karo maknane iki lungguh karo sapa? Tongkah lungguh karo babon ae. Jadi baca Quran dengan menghayati makna itu dawaul gulub khamsatu asya. Obati hati ana 5, maca Quran karo ngangen-ngangen maknane. Ikhlaul batsni, wetenge iki rada sering kosong. Qiyamul lail, salat di malam hari. Wat tadarru 'inda sahur, waktu sahur mboten ngorok terus DP kalian Gusti Allah, lungguh kalih tiyang niki tombo ati. Ya, lungguh kalih tiyang saleh niku subhanallah. Mungkin sing nang omah sumpek rumongsane gak genah tapi asem lungguh dadine padang adem. Tapi nek lungguh karo duwit akeh, pejabat tinggi kok apa kira-kira? Kuping anget mboten kira-kira? Peh ndek iki ngerti desi niki nggih? Apa jenenge iki? Dasi. Rego 4 miliar tak keping misal langsung tak gua wis ganti ya. Iki kira-kira sampeyan krungu piye kira-kira? Pecel tumpangmu regane pira, Pak? Tukane desi ini dadi pira misal? Omongane sing gini-ginian. Mulih mek anget tok niku mengke. Kupinge bengung. Tapi kalau Anda duduk dengan para ulama, Masya Allah sing diomong ya Allah, dzunub, dosaku akeh. Amal saya masih banyak kurang. Salat saya masih gini. Masya Allah. Niki iso ayem niki. Nggih. Ngendangi wong loro iso ayem mboten niku mengke. Alhamdulillah. Seiso mlaku, seiso ngombe barang-barang kancaku ngene gak iso apa-apa insyaallah. Jadi pandai-pandai memposisikan diri kita. Terus saya ini udah ngaji tapi kok nggak ada perubahan misalkan. Kita ini kalau ngaji, belajar ilmu agama, duduk dengan orang soleh pasti ada perubahan. Cuman memang perubahannya tidak bisa langsung
nampak. Rasa ada atau sama nandur jagung mbok lepi, dikasih air, dikasih pupuk, nggak bisa kelihatan del langsung modot ngoten niku. Nggak bisa. Yang penting wait apa? Ngerabuk kan gitu ya. Ngasih air, kasih air. Gak kerasa disiksa polok akhirnya setengah ini naik kan seperti itu. Akhirnya saman kelelep kan seterusnya. Hakikatnya kita dengan orang-orang baik ngaji nggak terasa. Dulu sholatnya, sekarang sudah kalau nggak jamaah rasanya sudah nggak enak misalkan. Kan sudah ada banyak perubahan ini. Masya Allah. Jadi ada satu pengalaman enten tiang niku ya disebutkan dia duduk dengan orang saleh. Fasar kalamu fi qalbi. Didhawuhi ngoten langsung atine mak nyesuh. Ento apa nasihat. Setelah itu falamakum tuh majelisnya ditutup ngadeg ya. Sik lagi ngadeg tok nasihat wis rontok pisan. Pas lungguh koyok-koyok misalnya ngoten ya. Sik lagi ngadeg napa wis rontok. Iki biasanya nek wong niliki njajal mam setui rasane kaya apa. Teko ping pindho wis maro ra gelem teko. Alah wis tau wis ngono kae. Iki paling sing model ngeten iki. Ya. Jadi berdiri aja udah rontok. Akhirnya fa'utu sanian, jajal dibaleni meneh. Fa samitu kalamah. Didhawuhi diwacakan hadis. Fabaqiya fi qalbi asaru kalami fit tariq. Jadi membekas ucapan tadi saya buat berdiri masih nempel. Tinggi mlaku sak jangka urung teko omah wis entek. Cara adah niki borote pertama gedhi bar dinjikuk banyu lagi ditarik digo munggah langsung banyune entek. Niki mboten adahe borote tambah cilik. Tiga ngadeg isik, tiga mlaku urung teko omah tapi wis entek. Tapi enggak kapok. Akhirnya apa? Summa dhahaba anni. Summa utusalisan. Saya berangkat lagi yang ketiga hadir majlis. Fabaqiya asaru kalami fi qalbi. Maka bekas nasihat dalam majelis itu selalu masih ada di hati hatta raja'tu ila manjlis sampai aku pulang nyampe rumah. Akhir roh teko omah ucapannya masih membekas, ngelihat kemungkaran di rumah langsung semuanya dibereskan kemungkaran itu. Wah iki sing gare mungkar. Wah iki kartu udu nomor langsung dibong. Misalnya ngoten nggih. Bekase isik teko omah padhe mboten borot. Masya Allah. Walazim tu at-tariq. Akhirnya terus seperti itu otomatis kemungkaran di rumah apa? Habis tinggal kebaikan. Makanya ngaji ping pisan pindho kadang-kadang sik dereng ngene ngoten. Terus ngoten nggih. Delok penyakit Pak. Penyakitnya akut wis suwi lempoh cara batu wis ngedrop kae. Ya kudu ditambali dhisik niki mengki. Jadi kalau cuman vitamin 1-2 kali belum sadar, belum tedas, tapi kalau terus nanti otomatis sudah. Bahkan disebutkan orang dulu itu kadang-kadang hadir majlis sekali bisa untuk energi semangat ibadah sama Allah sampai 1 tahun. Ada yang berkurang mungkin setengah tahun, ada tergantung kula adalah jenengan iki. Jadi yang ada di sini semuanya itu enggak sama. Nggih, sing entuk akeh titik mboten sami, wadahe ora padha, borote ya ora padha. Nah sing borotan wis. Utawa teko barang ra kena diseni enek kira-kira iki. Mboten pangkah metu. Baterai niku senajan ngedrop, pokoke ngecop niku sik pangkah kena
Gini mboten? Pokoknya ngecop. Tapi lek cope dicepot ya wis langsung pet. Niku lek baterainya napa? Ngedrop. Dhuwure ngedrop napa wonten baterai niki? Dhuwure ngedrop napa wonten? Jadi dicop nih barang wis ora nyambung ngene mboten. Nah iku tuku anyar lho ngoten iki. Masyaallah. Tetap humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Pokoknya hadir mereka perkumpulan yang satu pun insyaallah enggak ada yang celaka. Amin Allahumma. Jadi senting kumpul dulu. Jangan mikir sing rene senting kumpul. Ku suwi-suwi sing awale gak doyan dadine napa? Doyan. Dhisik ra gelem rokok tapi bakal dijejeli. Pertama ya mumet tapi bakal disedot. Keri-keri golek dhewe pisan kok. Pertama mumet mboten nika? Mumet, Pak. Tapi dipaksa telaten. Ngoten nggih? Man telatena fanaina kan seperti itu. Awar hadir majelis kaya nyambung jane mbahas apa to? Bangga ngelok-ngelokne wong iki, Pak. Kok ora enek sing rada ngelem-ngelem didik. Wis to pokoke manusa ya urip mlebu swarga kabeh, ngono ora enek sing ngono kuwi. Iki majelis apa sing model ngoten iki? Telaten mawon. Pertama sampean paling gak nyambung-nyambung, suwi-suwi nyambung insyaallah enak nanti. Insyaallah. Ngoten nggih. Jadi kita hanya cari teman yang baik supaya ketularan ngoten nggih insyaallah. Ada satu riwayat Sayyidina Al-Imam Syekh Ali Ibn Abi Bakar Sakran Ba'alawi. Beliau berkata dalam kitabnya Ma'arijul Hidayah, diriwayatkan seorang ulama besar Syekh Al-Gabir Muhammad bin Husain Al-Bajali. Ya, beliau punya banyak karamat ini. Orang Yaman. Satu ketika tidur mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya berkata, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa kira-kira yang paling utama? Faqala, maka Nabi pun menjawab pertanyaan Asy-Syaikh Muhammad Ibnul Husain Al-Bajali di dalam mimpinya, wukufuka baina yaday waliyin lillah kahal bisyah aw kasayyin baydah afdal min anta budallah hatta tataqatta fil ibadah irban. Wukufuka, diamnya kamu, menengi sampean, baina yaday waliyin lillah, di hadapan walinya Allah, ya kahal bisyah, mungkin seperti meres napa niki wedhus yani waktu yang enggak lama. Ya, atau seperti mungkin goreng dok, boten suwe. Berdiamnya kamu di hadapan orang tersebut walinya Allah dengan waktu yang enggak lama, afdalu, lebih utama, min anta budallah, kamu beribadah kepada Allah hatta taqatta'a, sampai badan kamu terpotong irban menjadi potongan-potongan. Mergo saking suwene ibadah sampai tugel-tugel awake. Sik luweh mending ngadeg meneng nek ngajenge wali min auliya illah. Akhirnya diteruskan, fakultu ya Rasulullah hayyan kana au mayyita. Wali niku wau sing kula kumpuli sing luwih utama kadima ibadah sampai terpotong-potong badannya, wali yang masih hidup atau udah meninggal? Kata Nabi, faqal hayyan kana au maitan. Apakah dia hidup atau mati sama. Misal ziarah makom wali min auliya illah, tapi aja nek kono sampean selfie karo ceweke sampean, wih malah ngentahi wali Gusti Allah niki. Wis maksiat digoreng niku kurang ajar iki. Jangan Anda datang ke sana ambil berkah. Fulan wali min auliya, gimana sejarah hidupnya? Hidupnya dituangkan untuk berdakwah membela agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau enggak sebab wali ini, mungkin daerah ini enggak ada yang kenal kepada Allah, enggak ada yang kenal kepada Islam, enggak ada yang tahu dengan namanya Al-Quran dan seterusnya. Ini berkahnya dia. Itu yang kita ingat. Bagaimana dituangkan hidupnya, bagaimana kesederhananya, itu yang dipikirkan. Jadi kita duduk dengan orang-orang soleh itu untuk menceritakan sejarahnya supaya kita bisa menteladaninya. Cuman mungkin lek sing tasik gesang jauh lebih mengena ke hati kita daripada yang telah meninggal. Lek meninggal kadang-kadang ada gak iso ngambil kesimpulan. Iya, tapi lek sing gesang sama iso njaluk nasihat. Bisa melihat apa? Meminta nasihat, arahan, kemudian petuan, kemudian wasiat dan seterusnya. Jadi Masya Allah, kita ini ibadah kenapa kok dikatakan lebih baik daripada ibadah sampai terpotong-potong? Karena ibadah kita ini kadang-kadang tanpa dasar, gak ngerti, oke-okean, oke bangga dan seterusnya. Ya Allah, bonus, ya. Jadi dari sini hendaknya kita harus benar-benar sering ketemu dengan mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang selalu ikhlas, orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang yang memiliki khauf, takut kepada Allah, orang-orang yang wirai, atau orang-orang yang benar-benar menteladani dengan sempurna kepada Nabi Muhammad SAW. Maka duduk kita di hadapan mereka adalah keuntungan besar, bisa membangkitkan, menyebabkan kita bisa bergabung kepada mereka di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil